Anda kembali di 8 on the Weekend dan kita akan langsung bergabung dengan reporter Risa Karmida yang saat ini sudah berada di Jombang, tepatnya di makam Gus Dur. Di sana ada banyak sekali peziarah yang datang ke makam Gus Dur. Ya, kegiatan-kegiatan cukup ramai di sana dan dikunjungi oleh banyak masyarakat dari seluruh pelosok Indonesia tentunya. Ya, langsung saja kita bergabung dengan Risa. Kasih ke studio aja ini teleponnya. Halo. Risa, halo, sudah bisa dengar suara kami Risa? Di dalam Risa, Pondok Pesantren Tebu Ireng sudah Jombang. terdengar suara kami? Seperti inilah suasana di depan makam Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang kita kenal sebagai Gus Dur. Tidak pernah sepi pemirsa dari para peziarah sejak beliau meninggalkan kita pada tanggal 30 Desember 2009 lalu. Dan juga pada saat peringatan 1000 hari meninggalnya Gus Dur pada hari Kamis lalu, puluhan ribu orang juga mendatangi Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang ini untuk berdoa, membacakan tahlil dan yasin, juga mengumandangkan ayat-ayat Al-Quran dan rebana, dan mereka ingin memberikan penghormatan kepada sosok luar biasa Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan bahkan rangkaian peringatan 1000 hari Gus Dur ini nanti siang juga akan dimeriahkan dengan barongsai dan peluncuran ensiklopedi Gus Dur. Kita akan lebih jauh mengenang sosok Gus Dur, bagaimana keberanian beliau untuk membela kaum-kaum yang dianggap didiskriminasikan dan juga kelompok yang jumlahnya minoritas yang selama ini mungkin hanya Gus Dur yang berani. Itulah kata mereka yang mengagumi Gus Dur. Salah satunya adalah para peziarah di sini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Dengan Wai. Pak Wai. Dari Ya. mana Pak? Dari Jepara. Dari Jepara. Ya. Bapak jauh-jauh dari Jepara. Ini sudah keberapa kali mengunjungi makam Gus Dur? Saya baru pertama kali ini dan saya datang karena malu sama Gus Dur. Malu Pak, kenapa? Ya, setelah hari ke-1000 saya berkesempatan untuk sowan Gus Dur. Mestinya sebagai orang yang merasa orang yang mengagumi Gus Dur, saya datang terus terang dengan rasa malu kepada Gus Dur. Apa sih Pak yang Bapak kagumi dari sini? Gus Dur hampir sulit cari bandingannya Gus Dur. Banyak sekarang, mungkin banyak orang punya gagasan yang sama, punya ide yang sama, punya semangat yang sama. Tetapi kita belum ketemu orang yang berani pasang badan seperti Gus Dur untuk banyak hal. Contohnya Pak? Gus Dur membela kelompok-kelompok minoritas di mana-mana, siapapun dan hampir tanpa hitung-hitungan untung rugi. Saya rasa itu yang kita belum bisa ketemu siapa orang yang sama sekarang yang setelah Gus Dur nggak ada. Berani, walaupun mungkin Ya. itu merugikan, beliau juga Ya, saya waktu kira itu Gus Dur tidak dilengsarkan menghitung. menjadi Ya. presiden Pak ya? Saya kira itu bukan hal yang besar bagi Gus Dur. Saya rasa Gus Dur tidak menghitung untung rugi dalam soal-soal seperti itu. Kita bisa melihat dengan jernih sekali. Siapapun orang yang pernah meskipun sekilas ketemu Gus Dur, saya merasa pasti merasa dekat dengan Gus Dur. Kemudian melihat perkembangannya sekarang bagaimana Pak? Apakah tadi belum ada katanya yang Ya. bisa menyamai, sudah sama atau mungkin justru memburuk begitu? Kita tidak bisa melihat memburuk atau sama begitu. Tetapi kita memerlukan tokoh-tokoh yang baru, yang kalau tidak sekuat Gus Dur mungkin harus lebih banyak orang lagi. Ya, yang memposisikan atau berperan sama seperti Dan Gus Dur. kondisi toleransi beragama di Indonesia mungkin seperti yang dicita-citakan Gus Dur itu bagaimana Pak? Sekarang semakin baik atau malah semakin dekat atau jauh dari cita-cita Gus Dur? Pasti ada hal-hal baik yang sudah terjadi ya, tetapi berita buruk juga tidak henti-hentinya terus-menerus datang ke kita, kasus Sampang, kasus Ahmadiyah dan seterusnya. Saya rasa ya kita masih tetap harus prihatin. Terima kasih banyak Ya, Pak. Kita terima juga kasih. akan berbincang dengan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, adik kandung Gus Dur.
Gus Solah atau Kiai Haji Salahuddin Wahid. Selamat pagi Gus. Selamat pagi, Iya, waalaikumsalam. sehat-sehat Gus ya. Alhamdulillah. Iya, kemarin kita sudah mengenang 1000 hari Gus Dur yang begitu banyak orang datang memberi Ya. peringatan. Nah, mungkin nanti sore juga ada barongsai. Kenapa peringatan ini justru dirayakan dengan barongsai, Gus? Ya, kawan-kawan warga Tionghoa datang kepada kami dan mereka ingin ikut merayakan dalam bentuk ya barongsai dari berbagai tempat dari berbagai kota. Ya monggo aja, Menarik nggak ada sekali. masalah. Iya, Tionghoa. karena Nah. warga Tionghoa memang merasa Gus Dur telah berjasa. Kalau orang Konghucu, kawan saya itu Bingki Irawan, dia bilang, cacakmu itu nek kanggo wong Konghucu podo karo tepekong. Apa itu, Gitu. Gus? Ya, semacam dewa gitu. Dewa. Iya, itu kata orang Konghucu. Bapaknya orang Tionghoa mungkin Gus Dur ya. semacam Namun begitulah. kemudian belakangan ini justru muncul lagi isu-isu SARA. Menurut Gus Solah sendiri bagaimana? Ini menjauh dong dari cita-cita Gus Dur sebenarnya. Ya, sebetulnya kalau itu bukan hanya Gus Dur ya. Itu cita-cita para pendiri bangsa Dan kita. kita semua bangsa Ya, Indonesia bahwa seharusnya. warga negara apapun agamanya, apapun sukunya, apapun status sosialnya, dia sama di hadapan hukum, Seharusnya begitu. tidak boleh didiskriminasi oleh pemerintah. Itu kalau menurut saya. Baik, kita masih berbincang lagi setelah ini Gus. Untuk sementara kita kembali dulu ke studio, silahkan. Kita masih berbincang lagi setelah ini Gus. Untuk sementara kita kembali dulu ke studio, silahkan. Kita masih Baik, Risa Karmida, terima kasih atas laporannya dan juga salam untuk keluarga Gus Dur di sana.